Salam Jawara, jumpa lagi dalam Bincang Semalan. Kali ini bersama saya, Masya Marcelina Natasukma, yang akan berbincang-bincang bersama Pasus SMA Negeri 9 Semarang. Di sini saya sudah bersama Pak Suparno sebagai pembina Pasus Semalan dan Evelyn sebagai pelatih Pasus Semalan. Bagaimana kabarnya Pak Parno dan Evelyn? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke, Evelyn juga sehat ya. Oke, senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Pak Parno dan Evelyn. Kali ini saya mau bertanya-tanya tentang Pasus Semalan ini Pak. Apalagi sudah menuju 17 Agustus, yang mana pasti Pasus juga sudah mulai mempersiapkan ya Pak. Sebelum kita ngomong-ngomongin tentang persiapan menuju 17 Agustus, saya mau bertanya dulu Pak, bagaimana sejarah berdirinya Pasus SMA Negeri 9 Semarang Pak? Baik, kalau kita melihat sejarah dari Pasus yang ada di SMA 9 ini memang cukup panjang ya Mbak. Karena kan berawal dari berdirinya SMA 9 ini, tatkala itu adalah belum ada ya, pengibar benderanya itu belum ada. Kemudian berdasarkan pengalaman dari sekolah-sekolah lain, kok sekolah lain punya pengibar bendera, kok SMA 9 belum? Nah, akhirnya dari kami ya, punya inisiatif, yuk gimana kita mengadakan atau membentuk adanya pasukan pengibar bendera, ya, Paskibra. Tapi khusus untuk SMA 9 namanya bukan Paskibra, tapi Pasus Gastra. Pasus Gastra ya Pak ya? Pasukan khusus pengibar bendera, kan gitu. Nah, terus kemudian diawali dari berdirinya SMA 9, kemudian dari teman-teman punya inisiatif untuk mendirikan atau untuk katakanlah membentuk organisasi pasukan pengibar bendera itu. Itu awalnya begitu. Nah, terus kemudian kami bisa menunjuk pelatih dan kemudian juga ada pembina dan kemudian sampai dengan saat ini terus bergantian antara pembina satu, pembina yang lain. Begitu Mbak. Baik, jadi Pasus itu artinya pasukan khusus ya Pak. Kalau untuk SMA 9 sendiri, pasukan pengibar benderanya namanya Pasus Gastra. Pasukan pengibar bendera SMA. Pasukan pengibar bendera upacara ya Mbak ya? Pasukan pengibar bendera upacara SMA Negeri 9 Semarang gitu ya Pak. Baik, itu asal mula berdirinya gitu ya Pak ya. Karena dulu belum ada pasukan pengibar bendera, padahal di sekolah lain sudah ada. Akhirnya mulailah mengumpulkan siswa dan guru untuk membentuk pasukan pengibar bendera yang diberi nama Pasus Gastra. Baik, itu sejarahnya. Kalau sekarang saya mau tanya ke Evelyn selaku pelatih dari Pasus Gastra SMA Negeri 9 Semarang. Bagaimana sih sebenarnya sistem rekrutmen dari organisasi ini? Kan pastinya mengajak adik-adik kelas ya untuk bergabung. Sistemnya seperti apa? Kalau sistem di Pasus Gastra SMA 9 sendiri tuh biasanya dari tahun ke tahun kita mengumpulkan dari nama-nama adik-adik kelas 10 dari ospek dari sekolah itu kita mengumpulkan, nah itu dibina untuk masuk ke dalam petugas upacara 17-an. Nah itu rekrutmennya belum 100% mereka akan masuk ke Pasus karena itu baru mereka hanya dikumpulkan sebagai petugas saja. Tapi jika ingin mereka lanjut ke Pasus ya mereka harus mengisi form untuk pendaftaran Pasus Gastra yang nantinya akan dibagikan setelah upacara 17-an itu selesai. Jadi buat yang masih mau lanjut untuk berada dalam bersama-sama organisasi Pasus Gastra, mengisi form itu dan nanti akan mengadakan LDK dan lain-lain untuk bisa resmi menjadi anggota Pasus Gastra seperti itu. Oke, jadi awalnya itu diajak untuk masuk menjadi anggota, kemudian juga dilatih untuk gerakan-gerakan yang basic ya, seperti yang gerakan dasar, dan kemudian ditawari kalau mau lanjut menjadi pasukan khusus harus mendaftar lagi dan latihan lebih keras lagi gitu ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana sistem rekrutmennya. Kalau sekarang saya mau tanya ke Pak Parno, bagaimana cara mengajak anak-anak untuk antusias bergabung dalam pasukan pengibar bendera ini Pak? Ada kendalanya nggak kira-kira? Baik. Terutama sekali kalau kita lihat kendala ada Mbak ya. Kita ambil caranya tadi sudah mungkin dari Mbak Evelyn sudah menyampaikan. Tatkala menjelang 17-an kami memang mengambil anak-anak yang sekiranya siap untuk menjadi petugas upacara. Nah kemudian kita memang mengambil sebagian besar dari kelas 10. Nah kemudian
setelah mereka nanti kita siapkan untuk jadi petugas upacara, untuk tahapan berikutnya kami sodori lagi siapa yang pengen melanjutkan untuk menjadi anggota Pasus ya. Siapa yang kepingin untuk menjadi anggota Pasuda itu dengan cara mengisi formulir dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Kadang-kadang yang kita temukan terjadi kendala. Anaknya minat, tapi orang tuanya tidak begitu minat. Nah, oleh karena itu dengan mengisi form yang kemudian disepakati dengan orang tua, akhirnya nanti dari anak itu sendiri kan tidak bisa mengelak. Loh, ini kamu setuju, tapi orang tuamu tidak. Nah, kami kan tidak bisa langsung mengundurkan anak itu sendiri kan tidak. Kami harus juga minta persetujuan. Nah, bila orang tuanya sudah setuju, ya berarti oke, lanjut sampai akhirnya dia nanti kelas 12. Gitu, Mbak. Oke, jadi tadi kendala utamanya sebenarnya dari orang tua ya Pak, tentang perizinan dari orang tua. Jadi dari pihak Pasus Gastra sendiri solusinya adalah dengan memberikan formulir yang sudah ditandatangani oleh orang tua. Jadi dari pihak orang tua juga mengetahui bahwa anaknya mengikuti pasukan khusus pengibar bendera di SMA 9. Jadi nanti ketika mulai ada latihan-latihan sepulang sekolah, orang tua sudah tahu begitu nggih Pak. Baik. Jadi ternyata sistem rekrutmennya juga melibatkan dari pihak orang tua gitu. Kalau tadi permasalahannya itu terkait dengan orang tua, pernah ada nggak Pak masalah yang timbul akibat perizinan dari orang tua? Misalnya tiba-tiba sudah hari-hari kurang 1 hari, tiba-tiba orang tuanya tidak mengizinkan. Pernah ada kayak gitu nggak? Ya, kalau setiap permasalahan itu pasti ditemukan, Mbak. Ya, terutama sekali adalah biasanya anak ini adalah biasanya milih kegiatan untuk Pasus daripada untuk mengikuti bimbingan belajar di luar. Padahal orang tua sudah mendaftarkan anaknya ikut bimbingan, tapi sementaranya anaknya pengen ikut Pasus. Nah, akhirnya kenapa? Orang tua tetap protes pada sekolah, kan gitu. Itu antara lain gitu. Terus kemudian yang kadang-kadang jadi kendala, itu juga terus terang kami sebagai pembina juga sering mendapatkan teguran juga dari orang tua. Latihannya kadang-kadang waktunya yang molor, yang sudah saatnya mereka itu harus pulang tapi ternyata belum, padahal yang di rumah itu menanti. Oh iya. Nah, kendala juga misalkan saja orang tua sudah menjemput, anaknya kok tidak pulang-pulang. Nah, inilah yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan yang di lapangan untuk kami hadapi. Tadi kita sudah membicarakan tentang kendala-kendalanya, kemudian solusi dari Pasus sendiri. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan ke Evelyn selaku pelatih, sudah pernah menang lomba apa aja nih Pasus Gastra SMA 9 ini? Kayaknya banyak sekali menyumbangkan piala untuk SMA 9. Boleh tolong disebutkan lomba apa saja yang kira-kira sudah dimenangkan dalam tahun ini? Oke, bersyukur karena Pasus Gastra itu sudah memenangkan perlombaan dari awal Pasus Gastra terbentuk sampai saat ini ya Bu Sasya. Akan tapi mungkin saat ini Evelyn akan menyebutkan juara-juara yang Pasus Gastra memenangkan di tahun-tahun ini. Mulai dari yang pertama itu Pasus Gastra kemarin waktu awal-awal tahun 2022 mengikuti lomba aksara. Di situ memenangkan juara 3 variasi formasi, lalu juara bina juara 2, lalu ada akademik juara 5 besar, dan juga yang terakhir juara Danton masuk ke dalam nominasi 4 besar. Kalau selain itu kemarin Alaska di bulan Maret itu menangkan juara 3 variasi formasi juga, lalu juara Madya 2 dan juga Dantonnya sama masih 4 besar begitu. Itu tingkat apa ya itu ya perlombaannya? Tingkat apa? Kalau Alaska sendiri itu tingkat Jawa, dan kalau untuk Alaska dan kalau untuk aksara sendiri itu masih tingkat SMA se-Semarang. Ini kan sudah mendekati bulan Agustus ya Pak Parno dan Evelyn. Kira-kira dari Pasus Gastra sudah mulai mempersiapkan untuk upacara 17 Agustus atau belum? Sudah mulai latihan atau belum ini Pak? Untuk persiapan upacara yang akan diselenggarakan besok tanggal 17, memang kami sudah mengawali, Mbak. Mengawalinya adalah dari para senior. Nah, dari senior ini kami siapkan untuk nantinya adalah melatih adik-adik kelas. Nah, sementara adik-adik kelasnya kan memang belum. Karena untuk adik kelas nanti adalah dimulai pada saat PPD yang kemudian nanti kami akan bergerak mencari anak-anak yang ya katakanlah punya suatu bakat, punya suatu keterampilan, punya suatu minat. Nah, itulah awal kami nanti juga merekrut. Pertama kali memang kami ambil mereka yang sudah punya pengalaman di SMP-nya dulu, yang kemudian kami tawari, mau nggak petugas upacara. Nah, mereka mestinya antusias ya, karena kita adalah menjadi panutan, menjadi tontonan, sekaligus berlatih untuk mendisiplinkan diri tatkala jadi petugas upacara itu. Jadi awalnya gitu, Mbak.
Jadi di sini yang melatih itu hanya Evelyn saja atau ada dari alumni juga yang ikut melatih? Kalau dari yang melatih sendiri itu kebetulan Evelyn punya partner yang saat ini juga menemani, yaitu Emma. Di situ Emma akan melatih dan lebih banyak fokus ke lapangannya. Jadi di situ Emma akan membantu Evelyn juga di lapangan terkhusus untuk PBB-nya. Selain itu juga akan ada alumni-alumni juga yang datang Bu Sasya, di mana ada Bang Farhan juga, ada Bang Nanda, dan juga beberapa batalion 28, 29 yang kemarin sudah lulus yang bisa hadir untuk melatih, itu juga dikerahkan untuk melatih adik-adiknya nanti. Oke, jadi untuk latihan pasukan khusus sendiri kan pasti berbeda ya dengan latihan yang biasa. Kira-kira perbedaannya apa saja ini? Kalau untuk pasukan khusus sendiri itu kan dipersiapkan untuk 17-an ya Bu Sasya. Jadi untuk latihannya sendiri itu harus memang dari jauh-jauh hari, di mana biasanya kalau Pasus Gasra itu melatihnya dari H-1 bulan, di mana di situ mulai dari rekrutmen yang mengajak adik-adik kelas 10 dan juga persiapan latihan, dan juga akan ada seleksi untuk nanti pemilihan dan di-cut lagi menjadi pasukan 17, 8 dan juga 45 yang nanti akan tampil saat hari H di tanggal 17 Agustus 2022. Oke, kalau saya lihat itu ketika tampil saat 17-an itu kan memakai seragam yang berbeda ya dibandingkan hari-hari biasa, dibandingkan upacara yang biasa. Itu persiapannya bagaimana itu? Apakah menyewa atau memang dari Pasus sendiri sudah punya baju-baju yang memang digunakan untuk hari H 17 Agustus nanti? Kalau Pasus Gasra sendiri itu sudah punya baju jas putih ya khususnya, di mana itu memang kita gunakan selain dari 17-an, mungkin digunakan pada event-event tertentu yang mungkin event besar seperti hari-hari besar pada umumnya, di mana selain 17-an. Nah, itu biasanya dipersiapkan oleh si Perkap, itu H-1 minggu atau H-2 minggu itu kita sudah menyiapkan, di mana udah fix pasukan, udah fix baju, udah fix perkapnya, dan udah fix atributnya segala macam, supaya pada saat H-1 itu sudah mulai dibagikan, udah mulai fitting baju juga, dimana itu udah mulai di laundry dan juga mulai disetrika dan dipersiapkan dari pasukan 17, 8, 45 dan juga petugas-petugas lain. Oke, jadi untuk gladi bersihnya maupun gladi kotornya sudah pakai bajunya gitu? Iya, betul. Oke, kemudian untuk durasi latihannya adakah perbedaan dengan latihan biasa? Misalnya kalau latihan biasa seminggu 1 kali, kalau yang pasukan khusus ini seminggu sampai 3-4 kali atau gimana? Nah, karena kita merekrut adik kelas 10, biasanya setiap hari akan ada latihan untuk proses seleksinya, di mana akan diajari dulu mungkin 2 minggu sampai 1 minggu lebih, di mana di situ akan dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, dan itu biasanya disepakati kelompok itu mau latihan hari apa aja. Akan tetapi dari pelatih sendiri menyarankan untuk latihan setiap hari, di mana dengan porsi latihan setiap hari, porsi jamnya itu tidak terlalu lama, sehingga itu akan menjadi ingatan juga buat adik-adik, di mana kalau terlalu lama tapi cuma seminggu sekali kan tidak efektif. Jadi setiap hari tapi waktunya sebentar, mungkin 1 atau 1,5 jam kayak gitu. Baik, jadi mending waktunya sebentar tapi konsisten setiap hari ketimbang seminggu sekali tapi lama. Karena kalau lama juga capek ya. Karena pulang sekolah otaknya sudah capek, masih harus berlatih untuk menjadi pasukan gitu. Oke, tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana sistem latihannya ya untuk menuju 17 Agustus. Kita flashback sedikit untuk di masa-masa pandemi kemarin, kita sempat 2 tahun tidak boleh berkegiatan di sekolah. Jadi Pak Parno sendiri sebagai pembina, bagaimana Pak solusinya untuk anak-anak agar tetap aktif, agar anak-anaknya itu tetap ikut latihan walaupun dalam keadaan sekolahnya juga sekolah online dan tidak boleh ke sekolah? Baik, untuk selama pandemi kami memang terus selalu mengadakan latihan. Ya karena sekolah tidak ada kegiatan di sekolah, kami pun latihan pasusnya adalah melalui Zoom. Maksudnya untuk tujuan kami adalah bagaimana supaya anak-anak itu tetap aktif. Jadi latihan tapi dengan menggunakan Zoom lah, mungkin di sini adalah dari pelatihnya itu sendiri mungkin bisa juga menyampaikan gimana latihannya. Menambahkan Pak Parno ya Bu Sasya, di mana kalau latihan kami sendiri memang benar dari Zoom, lalu kami juga biasanya membuat video-video untuk mengasah kreativitas juga adik-adik khususnya kelas 10, kelas 11 yang kemarin. Lalu biasanya kami juga kemarin mengikuti 2 lomba yang tadi sudah saya sebutkan, itu dua-duanya virtual. Jadi kita latihan di sekolah, kita tag video di sekolah dan dikirimkan dan dinilai secara virtual juga, video juga oleh pihak penyelenggara lomba. Terus juga kemarin kita juga sempat mengadakan untuk menonton bersama untuk hasil perlombaan kemarin lewat virtual juga, lewat Zoom. Jadi semuanya kita lakukan lewat virtual dan lewat Zoom gitu untuk penyampaian materi dan juga latihan.
Oke, kalau latihan lewat Zoom tuh saya belum ada bayangan. Kira-kira apa sih yang dilakukan ketika kalian latihan lewat Zoom? Kalau latihan lewat Zoom sendiri biasanya terbagi menjadi dua, bisa sih, di mana yang pertama penyampaian materi terlebih dahulu, lalu yang kedua ada praktiknya, di mana di situ dari kakak yang kelas 12 itu biasanya akan men-share screenkan video terkait dengan gerakan-gerakan yang tadi sudah dijelaskan secara materi terlebih dahulu. Lalu biasanya akan ada tugas, di mana tugasnya praktik perseorangan, di situ disuruh membuat video dalam PBB-nya. Oh gitu. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira teknisnya untuk latihan secara online. Jadi adik-adiknya diminta untuk membuat video dari gerakan PBB yang sudah dijelaskan sama seniornya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan yang sangat mencolok dari kalian latihan secara offline? Sekarang kan kita sudah offline ya, dengan yang kemarin secara online, ada perbedaannya nggak? Lebih susah mana kira-kira online dan offline latihannya? Kalau untuk perbedaan secara online dan juga offline itu sangat berbeda ya Bu Sasya, di mana saat kita offline itu lebih totalitas lagi dalam menjalankan latihan, lebih bisa mengembangkan fellowship juga di antara pasukan-pasukan yang lain. Lalu kalau online sendiri ya kita terbatas ruang dan waktu, di mana kita tidak bisa untuk bertatap muka secara langsung, di mana terkadang kalau online terkendala sinyal ya Bu Sasya, di mana ada beberapa adik-adik yang mungkin belum bisa on cam dikarenakan terkendala sinyal, atau mungkin memang kuotanya tidak mendukung, atau mungkin karena jaringannya yang kurang juga, jadinya di situ terkadang kesulitan saat kita online, di mana kurang untuk bisa menjangkau adik-adik yang lain dan kurang bisa mendekatkan suasana. Oke, jadi lebih seru yang offline ya, jelas ya, karena kalau offline kita ketemu langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung, lebih dekat antar satu sama lain, tidak ada jarak antar senior dan junior. Tapi kalau online kita terkendala ada sinyal, nggak bisa on cam seperti itu ya. Latihannya juga harus membuat video sendiri-sendiri di rumah. Tapi kalau offline kita bisa latihan bareng-bareng, lebih seru lagi seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Parno sebagai pembina dari Pasus Gastra SMA Negeri 9. Pak Parno ini sudah mulai menjadi pembina mulai dari tahun berapa, Pak? Jadi pembina memang saya adalah menggantikan dari Bu Endah ya, saat itu pembina tatkala saya masuk itu Bu Endah Diahwardani, yang kemudian Bu Endah itu adalah jadi kepala sekolah di SMA 13, dan kemudian saya menggantikan, yaitu sekitar tahun 2000 berapa ya, 19 atau 2017 gitu. Nah, kemudian saya jadi pembina sampai dengan saat ini. Nah, kemudian yang menyenangkan memang kita bisa lebih dekat dengan anak-anak ya Pasus, di mana organisasi ini adalah memang melatih disiplin, melatih kerapian dari anak-anak itu sendiri, kompakan anak-anak kan gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahan yang kadang-kadang gini Mbak, kami sendiri itu di kelas sudah ngajar banyak jam, ya 32 jam, nah, sehingga waktu kami untuk membina anak-anak itu sendiri juga masih kurang. Nah, andaikan mungkin kami adalah ada waktu yang lebih, mungkin bisa menyenangkan lebih lagi, gitu Mbak. Jadi Pak Parno sudah cukup lama ya Pak ya, menjadi pembina, sekitar hampir 5 tahun ya Pak menjadi pembina Pasus Gastra SMA Negeri 9 Semarang ini. Baik, kita sudah mengulik banyak ini tentang Pasus Gastra SMA Negeri 9 Semarang. Kita sudah mendengar dari Pak Parno dan Evelyn tentang bagaimana sistem rekrutmennya, sejarahnya, prestasi-prestasinya, sampai bagaimana perbedaan latihan online dan offline. Terima kasih banyak Pak Parno dan Evelyn, sukses selalu untuk Pasus Gastra. Sekian Bincang Semalan kali ini, kita bertemu dalam episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Salam Jawara.